Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Saputra dari kelas MJ 201. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Statistik, Ekonomi, dan Bisnis 1 untuk yang kedua, yaitu setelah UTS. Untuk yang sesi pertamanya sudah saya rangkum atau saya presentasikan. Nah, di sini saya mengambil materi yaitu distribusi probabilitas diskrit. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Apa sih tujuan materi ini? Yaitu yang pertama menerapkan distribusi binomial pada suatu masalah. Untuk yang kedua, menghitung probabilitas untuk distribusi Poisson. Selanjutnya, macam-macam distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas dibagi menjadi dua, yaitu distribusi probabilitas diskrit dan distribusi probabilitas kontinu yang dipelajari di sesi ke-14, di mana untuk sesi yang sekarang dan yang akan saya bahas itu yaitu yang pertama distribusi binomial dan distribusi Poisson. Selanjutnya kita masuk ke distribusi probabilitas. Apa sih definisi dari distribusi probabilitas? Yaitu sebuah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa merupakan hasil dari setiap peluang peristiwa. Contoh kasus, beberapa peluang meraih keuntung dari investasi di reksadana. Berapa banyak barang harus dikirim apabila selama perjalanan barang mempunyai probabilitas rusak, beberapa peluang karyawan bekerja lebih baik di esok hari. Selanjutnya ada distribusi binomial. Distribusi binomial yaitu penemunya distribusi binomial adalah James Bernoulli, sehingga dikenal sebagai distribusi Bernoulli, menggambarkan fenomena dengan dua hasil atau outcome, contoh peluang sukses dan gagal, sehat dan sakit, dan seterusnya. Ciri-ciri dari percobaan distribusi binomial ini yaitu hanya terdapat dua kemungkinan, sukses atau gagal, baik atau cacat, ya atau tidak. Kemungkinan sukses untuk setiap percobaan adalah sama. Hasil percobaan saling lepas, tidak saling mempengaruhi. Distribusi binomial terdapat N kali percobaan yang tertentu. Berikut merupakan rumus distribusi probabilitas binomial, yaitu probabilitas R sama dengan N kombinasi R dikali P pangkat R dikali Q pangkat N min R, dimana setelah kita bedah lagi, N kombinasi R adalah rumus probabilitas R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial dikali P pangkat R dikali Q pangkat N min R, di mana probabilitas atau R nilai probabilitas binomial, N jumlah total percobaan, R banyaknya peristiwa sukses suatu kejadian untuk seluruh percobaan, P probabilitas sukses dalam suatu percobaan, Q 1 min P probabilitas gagal dalam suatu percobaan. Selanjutnya contoh soal. Contoh soal yaitu terdapat 5 penerbangan setiap harinya dari Bali ke Jakarta menggunakan Lion Air. Jika probabilitas penerbangan datang terlambat 0,2, maka 1. Berapakah probabilitas tidak ada penerbangan terlambat hari ini? Untuk yang kedua, berapa probabilitas hanya satu penerbangan yang terlambat hari ini? Kemudian yang ketiga, susun distribusi probabilitas. Oke, kita masuk ke penyelesaian probabilitas tidak ada yang terlambat atau R sama dengan 0. Diketahui N sama dengan 5 kali dan P sama dengan 0,2. Yaitu kita masukkan rumus itu sendiri. Probabilitas R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial dikali P pangkat R dikali Q pangkat N min R, di mana P probabilitas R sama dengan 0 sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial dikali P pangkat R dikali Q
pangkat N min R, di mana N-nya itu sendiri 5 faktorial, yang kita tahu 5 faktorial itu sendiri 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Sehingga ini terdapat nilai atau jawaban yang ada yaitu 0,3277 ya, atau 32%. Untuk penyelesaian probabilitas satu penerbangan yang terlambat atau R sama dengan 1, diketahui N-nya masih sama 5 dan P sama dengan 0,2, maka P R sama dengan 1 sama dengan, kita masukkan rumus di mana N-nya adalah 5, N faktorial, dan P tadi adalah 0,2 pangkat R-nya 1 dikali 0,8 pangkat N min R, yaitu N-nya 5 dikurangi R-nya 1 tadi, sama dengan 120 dibagi 4 dikali 0,2 dikali 0,8 pangkat 4, sama dengan 5 dikali 0,2 dikali 0,4096, yaitu dengan hasil 0,4096 atau 40%. Selanjutnya mencari probabilitas binomial dengan tabel probabilitas. Sebenarnya untuk mencari probabilitas tanpa menggunakan rumus itu bisa menggunakan tabel probabilitas binomial, banyak di Google, di mana yang diketahuinya N sama dengan 5, P sama dengan 0,2, R-nya sama dengan 1. Mari kita coba lihat. Di N-nya sama dengan 5, ini ada di baris yang pertama, di banjar yang terakhir 5, dan P-nya 0,2, kita cari P-nya 0,2 di sub yang paling akhir atau di ujung yang tanda merah itu. Kemudian R-nya sama dengan 1. Kita cari mana nih? R1. Nah, kita cari lambang yang berhubungan atau kita garis bawahi yang saling berhubungan, yaitu 0,4096. Hasilnya sama dengan tadi secara hitung-hitungan. Maka sebenarnya bisa pakai rumus atau menggunakan tabel probabilitas binomial. Selanjutnya ini yang tadi, jumlah pesawat yang terlambat R sama dengan 1, yaitu probabilitasnya 0,4096. Selanjutnya ada probabilitas binomial kumulatif. Probabilitas distribusi binomial kumulatif, definisinya apa sih? Merupakan nilai kumulatif probabilitas suatu peristiwa binomial lebih dari satu sukses. Dengan rumus probabilitas binomial kumulatif yaitu P probabilitas R sama dengan 0 ditambah probabilitas R sama dengan 1 ditambah dan seterusnya sampai probabilitas P R sama dengan N. Contoh soal, probabilitas startup bisnis menjadi perusahaan besar di Indonesia adalah 30%. Jika dipilih secara acak 7 startup bisnis yang ada, maka berapa probabilitas paling tidak 2 startup bisnis yang akan menjadi perusahaan besar? Oke, kita penyelesaiannya di sini. Maka probabilitasnya setidaknya startup bisnis menjadi perusahaan besar, P sama dengan R kurang dari sama dengan 2. Diketahui N-nya 7 dan P-nya 0,3. Mari kita masukkan rumus, yaitu P sama dengan R kurang dari 2 sama dengan 2, sama dengan P, R-nya 0 ditambah P probabilitas R sama dengan 2. Diketahui mendapatkan 7 faktorial dibagi 0 faktorial dikali 7 minus 0 faktorial, yaitu 7 faktorial itu sendiri 5040 dibagi 5040 ketemunya dengan 55%. Selanjutnya rata-rata varian dan standar deviasi. Nilai rata-rata distribusi binomial adalah mu sama dengan N dikali P. Nilai varian distribusi binomial adalah sigma kuadrat sama dengan dikali N dikali P dikali Q. Dan rumus standar deviasi distribusi binomial yaitu sigma sama dengan sigma kuadrat. Keterangannya, N jumlah total percobaan, P probabilitas sukses dalam suatu percobaan, Q-nya ada 1 min P sama dengan probabilitas gagal dalam suatu percobaan. Sigma kuadrat varians, sigma standar deviasi, dan mu adalah rata-rata. Contoh soal di sini. Terdapat 5 penerbangan pesawat setiap harinya dari Bali ke Jakarta.
menggunakan pesawat Lion Air. Jika probabilitas penerbangan datang terlambat adalah 0,2, berapakah rata-rata dan standar deviasi distribusinya? Mari kita jawab. Mu atau rata-ratanya, mu sama dengan N dikali P, di mana N-nya itu adalah 5 dikali P-nya berapa? 0,2 sama dengan 1. Variasinya, sigma kuadrat sama dengan N dikali P dikali Q, sama dengan 5 dikali 0,2 dikali 0,8, hasilnya 0,8. Untuk yang standar deviasinya sendiri, sigma sama dengan sigma kuadrat, yaitu 0,8 sama dengan 0,8944. Oke, selanjutnya kita masuk ke distribusi Poisson. Definisinya yaitu peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian diketahui dalam waktu yang saling bebas. Penerapan distribusi Poisson membutuhkan syarat P kurang dari 0,05 dan N lebih dari 20. Dengan kata lain, distribusi digunakan untuk peristiwa yang jarang terjadi. Tujuannya apa sih? Penggunaan distribusi peluang Poisson adalah untuk menentukan peluang berbagai peristiwa dalam periode yang panjang atau dalam daerah yang spesifik. Selanjutnya kita masuk ke rumus distribusi Poisson, di mana P sama dengan R sama dengan E pangkat minus mu dikali mu pangkat R dibagi R faktorial, di mana P nilai distribusi Poisson, mu rata-rata hitung dari jumlah nilai sukses, mu sama dengan N dikali P, N banyaknya amatan, P probabilitas dalam suatu percobaan, E bilangan konstan sama dengan 2,71828 Euler, dan R banyaknya peristiwa sukses suatu kejadian untuk seluruh percobaan. Contoh soalnya, seorang pengusaha fotokopi menjamin bahwa dalam setiap 1000 lembar hasil fotokopinya akan ada rata-rata 16 lembar yang rusak. Kalau ada yang memintanya untuk memfotokopi 30 lembar, maka berapakah probabilitas saudara mendapatkan A. Tidak ada yang rusak, B. Lebih dari 3 lembar yang rusak? Oke, di sini kita akan jawab, misalkan R adalah variabel acak dengan jumlah lembar fotokopi yang rusak, maka rata-rata lembar yang rusak setiap 30 lembar fotokopi adalah untuk N30 sama dengan, maka mu sama dengan N dikali P nya 30 dikali 16 dibagi 1000 sama dengan mu sama dengan 0,48. Begini deh rumusnya atau penyelesaiannya, di mana kita masukkan rumus yaitu probabilitas R sama dengan 0 sama dengan E pangkat minus mu dikali mu pangkat R dibagi R faktorial, di mana E yang atau nilai konstan 2,718 pangkat minus 0,48 dikali 0,48 pangkat 0 dibagi 0 faktorial, di mana 271828 pangkat 0, minus 0,48 sama dengan 0,618. Di mana untuk rumus yang B, P sama dengan R lebih dari 3 sama dengan 1 dikurangi P R sama dengan 0 ditambah P probabilitas R sama dengan 1 ditambah probabilitas R sama dengan 2 ditambah probabilitas R sama dengan 3, di mana probabilitas R sama dengan 0,187 yang tadi. Kemudian kita masukkan E pangkat 0,48 0,81 dibagi 1 faktorial 0,48 dikali E pangkat minus 0,48 sama dengan 0,2097, sehingga hasilnya P probabilitas R lebih dari 3 sama dengan 1 dikurangi 0,9984 sekian sama dengan 0,00151131. Di sini saya membuat soal yaitu untuk probabilitas yang terakhir atau probabilitas Poisson, yaitu dalam sebuah majalah yang terdiri dari 120 halaman terdapat 80 kata yang salah cetak dan berdistribusi secara acak dalam halaman-halaman majalah tersebut. Hitung probabilitas seandainya sebuah halaman majalah tersebut dibuka tidak terdapat salah cetak. B. 4 kata yang salah cetak.
Oke, kita masukkan rumus. N-nya adalah tadi 80, P-nya 1 dibagi 120, maka mu sama dengan N dikali P sama dengan 80, dikali 1 dibagi 120 sama dengan 0,67. Yang A terdapat salah cetak sama dengan X sama dengan 0, di mana probabilitas R sama dengan 0, sama dengan E pangkat minus mu dikali mu pangkat R, dibagi R faktorial, yaitu nilai Eural atau nilai konstan 2,71828 pangkat 0,67 dikali 0,67 pangkat 0 dibagi 0 faktorial, yaitu ketemu 0,512 atau 51%. Untuk 4 kali yang salah cetak, yaitu rumusnya kita masukkan dikali E atau nilai konstan pangkat 0,67 dikali 0,67 di pangkat 4 dibagi 4 faktorial. Seperti yang kita tahu, 4 faktorial itu sendiri 4 kali 3 kali 2 dikali 1, dimana untuk hasilnya itu sendiri menjadi 0,004. Mungkin itu saja presentasi dari saya, Adi Saputra, untuk mempresentasikan di sesi 13 mengenai probabilitas binomial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.